yang ada di dalam tubuh syariat ini itu minhal maqbul wal mardud. Ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Karena syarat diterima amal itu antaranya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu Allah menerima amalan hanya dari hamba-hamba yang bertakwa. Artinya kalau seorang itu tidak bertakwa, walaupun zahirnya dia beramal, maka bisa saja amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak seleksi amalan itu. Apakah benar-benar bersih dari zat dan cara melakukannya. Kalau bersedekah, benarkah yang disedekahkan itu dari rezeki yang halal. Kalau dari rezeki yang tidak halal, ya ditolak. Walaupun basicnya bentuk amalannya adalah sedekah. Haji, umrah, duitnya itu dari mana didapat? Benarkah rezeki yang halal? Kalau bercampur dengan perkara yang syubhat, bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Salat begitu juga. Mengenai syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian kekhusyukannya, itu banyak ya prosedur untuk diterima atau tidaknya amalan. Maka kata para ulama, semua amalan seperti itu kecuali satu. Inna salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un bi qabuliha. Kecuali amalan yang berupa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un bi qabuliha. Amalan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maqtu'un, dipastikan bi qabuliha, diterima. Mengapa demikian? Ikraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah hendak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena yang berselawat, karena yang diselawati. Yang diselawati itu adalah kekasihnya Allah, makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kemuliaan bagi Nabi di sisi Allah, orang-orang yang berselawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tingginya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam Al-Quran tadi surah Al-Ahzab ayat 56, di situ Allah menyatakan Allah malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Majid, kita ketahuilah olehmu waffaqakallahu lil khairat, mudah-mudahan Allah membimbing kau untuk terus melakukan kebaikan. Apa yang harus kau ketahui? Antara salati minallahi ala nabiyhi, bahwasanya maksud salawat Allah kepada nabinya. Jadi dalam ayat tadi Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah rahmatahu al-maqrulata bil ta'zim. Allah senantiasa merahmati baginda Nabi yang rahmatnya itu dibarengi dengan ta'zim, keagungan, pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Allah bersalawat itu melimpahkan rahmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rahmatnya itu dibarengi dengan ta'zim, mengagungkan baginda Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ghairihi, sedangkan kalau Allah berselawat kepada hamba-hambanya Sayyidina Muhammad itu menunjukkan rahmat, sifatnya mutlaqur rahmat. Mutlaqur rahmat, hanya rahmat itu saja. Hanya rahmat begitu saja. Tapi tidak dibarengi dengan ta'zim. Makanya kita kalau di pesantren dulu itu mentarkib, menerjemah sallallahu itu sallallahu, mugo-mugo nambahi rahmat takzim sinten Allah. Jadi sallallahu itu artinya mugo-mugo nambahi rahmat takzim. Semoga Allah menambah rahmat yang sifatnya mengagungkan bagi Allah, rahmat yang dibarengi dengan keagungan. Atau kalau Allahumma Allah salli puluhan nuri nambahi sinten panjenengan rahmat takzim ala Nabi ingatasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya minta supaya rahmat yang dibarengi dengan kemuliaan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari selawat. Kalau kepada saya baginda Nabi, rahmat sifatnya umum gitu saja, mutlak rahmat saja, tidak ada dibarengi dengan ta'zim. Wa min ghairihi, adapun kalau selawat dari selain Allah, seperti mereka, kita berselawat kepada Nabi, itu artinya adalah ad-du'a'u mutlaqan. Maknanya adalah mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi butuh dengan doa. Nabi tidak butuh dengan doa kita. Nabi sudah dari sononya sudah mulia. Dari sananya sudah mulia, dari sananya sudah pasti mulia. Ini doa adalah sebenarnya kembali kepada orang yang mendoa, kembali kepada orang yang berselawat. Nabi tidak butuh dengan doa. Nabi tidak butuh dengan selawat kita. Justru dengan selawat itulah yang kita butuhkan nanti mendapatkan kebaikan kembali kepada kita. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Man shalla 'alayya
salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka nanti kebalikan untuk dia, dikembalikan untuk dia, Allah berselawat, Allah merahmati dia. Jadi artinya Allah berselawat itu ada kalanya kepada Nabi, ada kalanya kepada kita. Bisa. Karena bahasa itu adalah sallallahu alaihi, Allah berselawat untuk dia. Nah, baru dijelaskan dari maknanya. Apa maknanya Allah berselawat untuk orang selain Nabi Muhammad? Yaitu memberikan rahmat. Tapi tidak dibarengi dengan taklim. Kalau Nabi Muhammad, selawat Allah kepada Nabi Muhammad itu selawat rahmat yang dibarengi dengan bentuk memuliakan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun selawat kita kepada Nabi adalah doa mutlak sebagai bentuk doa secara mutlak. La farqa, tidak ada perbedaan baina basharin wa jamalin wa asyarin, antara manusia kemudian makhluk-makhluk yang mati, tumbuh-tumbuhan yang berselawat kepada Nabi itu artinya mendoakan kedudukan yang mulia untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan wa afdhalus salati ala sayyidina Muhammadin, salawat yang paling utama. Salawat yang paling utama. Adapun kalau menurut Syekh Abdul Majid Al-Adawi, salawat yang paling utama menurut sebagian pendapat ulama di antara sekian banyak salawat, yaitu salatul masyish, salawatnya Ibnu Masyish. Siapa itu Ibnu Masyish? Ibnu Masyish ini adalah Syekh Abdus Salam Ibnu Masyish Al-Idrisi Al-Hasani, cicit baginda Nabi Syekh Abdus Salam. Beliau ini termasuk gurunya di antara 3 wali kutub. Gurunya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, penyusun kitab Ad-Dasuki. Gurunya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Gurunya pendiri Thariqah Syadziliyah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, penyusun Izin Bahar, Izin Nasab. Jadi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini murabbi beliau, guru rohani beliau itu adalah Syekh Abdus Salam Al-Masyishi. Beliau itu punya salawat, punya susunan salawat. Salawatnya itu luar biasa panjang. Kalau dengan dibandingkan salawat dari yang bisa dikatakan 2 atau 3 kali lipat lebih banyak. Salawat Al-Masyidiyah namanya. Al-Masyidiyah. Beliau ini ketika mau lahir, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi juniornya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad ketika Syekh Abdul Salam Al-Masyidi di Maroko, orang Maroko memiliki. Ketika menjelang lahirnya itu, Allah sudah mengilhamkan kepada Syekh Abdul Qadir di Maroko akan lahir salah satu wali kutub, ya, wali kutubnya Allah. Datanglah ke sana, yaitu dia bernama Abdul Salam Al-Masyidi. Datang ke sana, Syekh Abdul Qadir dari Baghdad ke Maroko, ternyata bertanya kepada ayahnya, betul, anaknya baru lahir. Itulah anak yang nanti juga menjadi wali kutub. Gurunya Abu Hasan Asy-Syadzili, punya salawat namanya salawat Al-Masyidiyah. Nanti kalau punya akses cari aja di ada mungkin HP kita, salawat Masyidiyah. Yang mengijazahkan itu biasanya kemarin sempat kita di tahun 2018 ketemu dengan cicit beliau, namanya Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Idris Al-Hasani. Mungkin sebagai kita ada yang tahu, yang habib wajahnya tampak luar biasa dari Maroko itu. Sayyid Muhammad Amin Al-Idris itu keturunan Sayyid Abdul Salam Al-Masyidi. Beliau pernah datang ke Jogja waktu itu, Pondok Haramain, Kiai Siraja Munira, disambut. Beliau menyebutkan nasabnya dan mengijazahkan salawat Masyidiyah. Nanti cari namanya Sayyid Muhammad Amin Al-Masyidi. Itu 38 dari Rasulullah nasabnya dari Rasulullah itu 38. Bahkan beliau menyebutkan termasuk unik ini, termasuk luar biasa. Beliau ini Sayyid Muhammad Nabi Al-Idrisi, nasabnya itu nyambung kedua cucu Rasulullah. Jalur ayah itu Sayyidina Hasan, jalur ibu Sayyidina Husain. Mirip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dua-duanya dapat 2 nasab. Jalur ayah, jalur ibu dari Hasan Husain. Kita kan ada jalurnya Hasan saja, Husain saja. Kali ini kan jalur Sayyidina Hasan, jalur Sayyidina Husain. Itu pernah datang ke Indonesia. Beliau memang berkeliling dunia, luar biasa hadirnya.
Nah, itu yang sekarang hidup cicitnya daripada ini penyusun selawat al-Masyishiyah. Dan selawat al-Masyishiyah ini Bapak Ibu itu termasuk diamalkan di pesantrennya Sayyid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Hasani yang di Rusyaifah, di Haramain, yang dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia, ya, di Mekah. Sayyid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Hasani yang sekarang diteruskan oleh putra beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Hasani. Nah, itu di Rusyaifah. Pokoknya Hayatus Sofah namanya. Nah, saya Amin waktu di Jogja itu menyampaikan termasuk amalan wiridnya pondok Sayyid Muhammad itu mengamalkan selawat itu, selawat al-Masyishiyah. Ini yang disebutkan dalam kitab ini, kalimat selawat yang paling afdal itu adalah selawat al-Masyishiyah. Panjang selawat, panjang. Nah, di situ Bapak Ibu yang menjadikan selawat itu istimewa, qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan mengapa selawat al-Masyishiyah ini termasuk selawat yang paling afdal? Lima dia karena di dalam selawat itu min qawlihi ada ungkapan. Ada ungkapan salatan taliqu bika minka ilaihi kama huwa ahlu. Semoga Allah senantiasa menambahkan rahmat kepada baginda Nabi dengan selawat yang layak bagimu dari engkau untuk baginda Nabi, dan selawat itu layak juga dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiyatan 'azimatan karim, dan selawat sebagai hadiah yang agung lagi mulia, ila 'azimin, kepada kemuliaan la yuhaqu bi qadariha. Ya, kemuliaan selawat itu tidak bisa diukur dengan apapun, tidak bisa dibatasi dengan ukuran apapun. Ini kalimat yang salah satu cuplikan yang ada dalam selawat al-Masyishiyah. Namun waqtaro ini yang jumhur ulama, mayoritas ulama, waqtaro ba'dul imam, sebagian para imam menyebutkan memilih selawat yang paling afdal siwat kalimatnya adalah siwatul tasyahhud, siwat selawat Ibrahimiyah. Selawat tasyahhud yang kita baca dalam salat. Siwatul tasyahhud yaitu siwat bentuk selawat yang dibaca dalam tasyahhud dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Apa alasannya? Likauniha, karena kalimat selawat itu yang ma'mur biha ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu redaksinya, susunan kalimatnya yang menyusun langsung lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu kan banyak macam-macamnya. Nah, kalau selawat Ibrahimiyah itu yang mengajarkan, yang menyusunnya itu langsung lisan Rasulullah yang mulia. Tentu tidak ada yang lebih mulia daripada yang langsung keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat ada di dalam Sahih Bukhari. Jika para sahabat tanya bagaimana cara kami berselawat kepada Tuhan, itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jumhur kebanyakan para ulama, sifat selawat yang paling afdal itu, yang paling utama di antara sekian banyak selawat adalah selawat yang diajarkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat Ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah. Nah, ini yang kadang dijadikan sebagai hujah oleh kawan sebelah itu. Apa kata mereka? Coba lihat itu. Di mana-mana redaksi selawat Ibrahimiyah yang diajarkan di dalam Sahih Bukhari itu tidak ada sejina. Kenapa tidak ada pakai sejina? Itu namanya bid'ah, kadang-kadang pakai aja yang diajarkan Nabi, tidak pakai sejina. Dan seperti itu juga kata para ulama, kenapa Nabi menyebut di situ Allahumma sholli ala Muhammad tidak pakai sejina? Ini karena tawadhu, karena saking tawadhunya Rasulullah dan mau dianggap sayyidina dan mau diagungkan dengan ucapan kita. Tapi kita sebagai umat ya sadar diri dan paham bentuk memuliakan Nabi di antara menyebut dengan sesuatu pengagungan di tanpa sayyidina. Boleh tidak? Boleh saja, tidak ada larangan. Dan ketika katakan itu tidak boleh, tidak boleh pakai sayyidina katanya. Karena redaksi yang diajarkan Nabi itu ya udah terima apa adanya, jangan ditambah jadi kurang. Dan mereka seperti itu. Tapi tidak masalah. Mau pakai sayyidina silakan, tidak mau pakai sayyidina tapi mengamalkan seperti yang diajarkan Nabi secara tekstual, utuh dan nambah kurang. Jadi kalau ada orang yang pakai sayyidina jangan disalahkan juga Bapak Ibu. Karena memang Nabi ajarkan pakai sayyidina.
Dalam Sahih Bukhari itu Nabi menyebutkannya dengan bahasa langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa saja. Tapi yang bagian yang tidak mengamalkan sayyidina jangan nyalakan orang yang mengamalkan sayyidina. Itu tidak masalah. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak ada kerusakan, tidak ada cacat dalam pengamalan itu. Nah, ini sebagai ulama. Jadi bisa dikatakan sigot itu bentukan. Sigot selawat itu ikhtilaf. Berbeda-beda pada ulama. Mana yang paling afdal? Tadi Syekh Abdul Majid beliau menyebutkan yang pertama selawat, bentuk selawat yang paling afdal susunannya adalah selawat al-Bashishiyah. Kalau sebagai ulama lagi dari ini jumhur kebanyakan ulama yang paling afdal dia dari Nabi lah, selawat Ibrahimiyah. Tapi ada lagi yang lain. Imam Ar-Rafi'i mengatakan beliau lebih memilih selawat yang paling afdal adalah ayyaqul Allahumma salli ala sayyidina wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kullama zakaraka adh-dhakiru wal ghafala 'an dhikrihi al-ghafilun. Biasa kita amalkan ya. Biasanya kalau salat subuh kadang ada di apa sebelum kita mau tahlilan itu, ada kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullama zakaraka adh-dhakiru wa ghafala 'an dhikrika wa dhikrihi al-ghafilun. Ada wa ghafala 'an dhikrika, ada wa ghafala 'an dhikrihi pakai dhamir kaf, pakai khitab, ada dhamir wahid. Wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun boleh, wa ghafala 'an dhikrihi al-ghafilun boleh. Apa artinya? Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah rahmat mahzir, salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi. Kullama zakaraka dzakir. Ya, sejumlah orang-orang yang ingat kepada Allah dan sejumlah orang-orang yang lalai pada Allah. Dan terhitung orang banyak yang artinya kan gitu. Yang ingat pada Allah itu banyak, yang lupa dan lalai pada Allah itu banyak. Maka sejumlah itulah. Sejumlah itulah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Bapak Ibu, selawat ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di dalam kitab I'anatul Talibin, hasyiah daripada Fathul Mu'in itu ada cuplikan kisah Sayyid Dimyati menyebutkan cerita Imam Syafi'i di akhir kitab itu. Ceritanya adalah seorang ulama namanya Ibnul Hakam, Muhammad bin Abdul Hakam, mimpi ketemu Imam Syafi'i. Ra'aitu Imam Syafi'i fil manam, aku mimpi bertemu Imam Syafi'i dalam mimpi, dalam tidurku. Karena kebetulan mimpi dengan Imam Syafi'i, kata Muhammad bin Abdul Hakam tadi, aku bertanya, ma fa'ala qawmika ya Imam? Apa yang telah Allah perbuat terhadap engkau wahai Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i mengatakan rahimani wa ghafarani. Rahimani wa ghafarani wa sifat ilayya jannah kama tusabbul aus. Allah merahmati aku, Allah mengampuni aku, dan Allah menghias surga untukku sebagaimana halnya seorang pengantin dihias tempat pelaminan. Masya Allah. Jadi surga dihiaskan untukku sebagaimana seorang pengantin mau diletak di tempat pelaminan dihias, di dekor. Begitulah Allah merahmati aku, Allah ampuni aku, dan menghias surga untukku. Maka ditanya, bimana tahadul hal, bagaimana bisa kau mendapatkan ini? Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan, bima fi kitabil risalah min as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat rahmat, dapat ampunan dan disediakan surga itu karena ada salawat yang tertulis. Ada salawat Nabi yang tertulis. Aku bersalawat kepada Nabi dalam kitabku namanya Ar-Risalah. Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Itu susunan yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Di dalam kitab itu Imam Syafi'i menulis suatu selawat. Kata beliau, bima fi kitabil risalah min as-salati 'ala Nabi. Karena di dalam kitab Ar-Risalah aku menulis selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, kaifa tilka salat? Bagaimana bentuk selawat yang kau tulis itu? Apa selawat yang kau tulis sehingga kau mendapatkan tiga itu? Dirahmati, diampuni, kemudian dihiaskan surga untuk kau. Maka Imam Syafi'i dalam ini itu mengatakan, di dalam kitab itu aku menulis selawat yang bunyi seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikrika al-ghafilun. Itu selawatnya.
Jadi maka Imam Arabi mengatakan ini salawat yang afdal karena terbukti Imam Syafi'i mendapatkan kemuliaan berkah salawat yang ditulis Imam Syafi'i di kitab risalahnya berupa itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa rabbana 'an dzikrika al-ghafilun wa rabbana 'an dzikrihi al-ghafilun. Jadi itu ringkas salawat yang baik, tapi keutamaannya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Wabibi mengatakan riwayat ini dalam sebagian riwayat yang lain. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man siapa shalla alayya berselawat kepadaku yaumul Jumu'ah." Barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat, alfa marrah sebanyak 1000 kali. Jadi selawat di hari Jumat 1000 kali. Yaqul yang diucapkan dia selawatnya berupa ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad juga. Ini termasuk salawat yang langsung keluar dari lisan baginda Nabi yang mulia. Dia membaca salawat di hari Jumat itu sebanyak 1000. Bunyi salawatnya singkat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ditambahnya juga an-nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil 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 ummi. Sampai 1000 kali pada hari Jumat. Ini yang menyampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang menjaga mengamalkan ini sabda Nabi, "Baginnahu yara rabbahu fi lailati." Dia akan bisa melihat Tuhannya di dalam tidurnya di malam itu. Tentunya bila kaifi wala kita. Bisakah kita bertemu dengan Allah dalam mimpi? Bisa. Tentunya orang-orang tertentu yang dapat itu. Nah, di antara amalannya ini. Baginnahu yara rabbahu fi lailati. Pada malam itu dia akan melihat Tuhannya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bapak Ibu, itu bahkan bertemu Allah bukan hanya dalam tidurnya, dalam mimpinya bukan hanya sekali. Ada mengatakan sampai 99 kali. Nah, tapi tentunya bila kaitan mana kita tidak bisa dibayangkan seperti apa. Yang jelas beliau mengatakan, "Itu Rabbul Izzat bil manam." Aku melihat Tuhanku, aku bermimpi Tuhanku di dalam tidur. Ini perkataan Imam Hanbal ini. Ketika sudah sampai mimpi yang ke-99, di situ dia langsung tanya, "Ya Rabb, ma antaruna yataqarrab ilaika mutaqarribuna ilaika zulfa." Saya ingin tanya, apa amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Engkau? Ketika itu langsung kesempatan bertanya, amalan apa yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Engkau bagi mereka yang hendak mendekat kepada Engkau? Maka dijawab, "Bi kalami ya Ahmad." Dengan kalamku, dengan Al-Qur'an wahai Ahmad. Mendengar itu langsung Imam Hambali mengatakan, aku menanyakan lagi, "Ya Rabbi, fahmi au bi ghairi fahm." Apakah orang yang paling afdal mendekatkan diri kepada Engkau dengan membaca kalam itu mesti harus paham artinya, maknanya atau tidak? Maka dijawab lagi oleh Allah dalam mimpi itu kata Imam Hambali, "Bifahmin wa bi ghairi fahmin sama saja." Mau paham mau tidak paham, membaca Quran itu adalah amalan paling afdal mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada riwayat yang Imam Hambali bertemu Allah, tapi tidak diceritakan bagaimana bentuknya. Tidak boleh. Yang jelas, kalau di surga, di akhirat itu baru bisa melihat zatnya Allah. Tapi selagi dunia tidak. Maka di sini kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku dengan lafaznya Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi 1000 kali, maka malamnya akan melihat Tuhannya. Kalau tidak, au nabiyahu, bertemu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, au manzilatahu fil jannah, dia akan mimpi melihat tempat tinggalnya di surga. Malam itu dia akan melihat tempat tinggalnya di surga. Maka kemudian Nabi melanjutkan, "Fa in lam yaraw fa bi fi jum'atain aw thalathin aw khamsin ila akhirih." Kalau belum mimpi juga kata Nabi tahu, mungkin tidak langsung cash itu. Karena langsung cash perasaan kita sekali amal terbukti bukan berarti ini bermasalah amalannya. Bukan amalan bermasalah, orangnya yang bermasalah. Orangnya bermasalah. Maka Nabi paham, kata Nabi, "Fa in lam yaraw." Kalau belum mimpi juga, faliyaf'al dzalika fi jum'atain aw thalathin aw khamsin. Kalau belum mimpi, belum lihat juga, lakukan amalan itu terus. 2 Jumat, 3 Jumat, atau 5 Jumat, 7 Jumat, dan seterusnya. Intinya terus lakukan. Walaupun itu bukan tujuan utamanya. Artinya yang penting jaga itu selawat 1000 kali hari Jumat. Kalau waktu. Kalau mampu dibaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ini ya dikenal dengan salat ummi. Walaupun di dalam kitab Nurul Hadis yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, bentuk panggilannya bukan seperti itu, tapi dengan bilangan yang berbeda. Salawatnya mirip. Nabi juga bersabda, sabda bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Sayyidina Anas mengatakan, "Kuntu waqifan baina yaday Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku lagi berdiri di hadapan Nabi. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla alayya, man shalla alayya fi kulli jum'atin sama'ila marrah, sama'ila marrah, Allahu lahu dhunuban sama'ila sana." Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari Jumat, ingat setiap hari Jumat sebanyak 80 kali. Kata Sayyidina Anas, aku dengar Nabi bersabda seperti itu. Siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 80 kali setiap hari Jumat, maka Allahu lahu dhunuban sama'ila sana. Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Jadi kalau ada orang maksiat 80 tahun, nah ngamalkan itu, maka dosa-dosa 80 tahun itu diampuni oleh Allah. Maka ditanya oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Anas yang bertanya, yang meriwayatkan itu, "Ya Rasulullah, kaifa salatu bik?" Bagaimana bentuk selawatnya? Apakah hanya yang penting selawat? Ternyata Nabi menyebutkan secara khusus bentuk selawatnya. Dikenal juga dengan selawat ummi. Apa itu bunyinya? Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taqul," engkau ucapkan ini, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi." Hanya kata tadi, abdika dengan wa rasulika. Sifat nabiyil umminya sama. Wa taqidu wahidatan, satu kali ucap hitung satu kata Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. 80 kali setiap hari Jumat, maka dosa-dosa dia 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat ummi dengan jumlah 80. Tapi kalau salawat ummi dengan jumlah 1000, nanti akan dianugerahi bisa bermimpi melihat Tuhannya ataupun nabinya, ataupun bisa bermimpi melihat tempat duduknya, tempat tinggalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat lain juga Bapak Ibu, kalau memang kita ada kemampuan, dan itu tidak mesti harus dalam satu kali duduk. Yang penting sehari itu baca 1000. Ini saya dulu pernah juga dengan cuplikan, ya sekilas segelintir disampaikan oleh Tuan Guru, termasuk amalan ngamalkan selawat 1000 kali. Tapi bunyi selawatnya tidak dikhususkan oleh Nabi. Ini ada juga dalam kitab Nurul Hadis juga. Nabi bersabda, "Man shalla alayya alfa marrah fi yawmin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah qabla mautihi." Siapa yang gemar mendawakan menjaga selawat 1000 kali sehari, dia tidak akan mati sebelum melihat tempat tinggalnya di surga. Ini pernah disampaikan oleh Tuan Guru. Dan memang ada bunyi hadisnya dalam kitab Nurul Hadis. Bunyi selawat dari mana? Di situ Nabi tidak mengkhususkan. Selawat yang paling ringkas, yang paling pendek, itu selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Dawakan 1000 kali setiap hari, tidak akan mati kecuali dia mati sebelum itu melihat tempat tinggalnya di surga. Maka sampai beliau itu ada sedikit penjelasan kata Tuan Guru. Nanti kalau di hari itu kok sudah nampak tempat tinggal di surga, cepat-cepat persiapan. Artinya sudah lagi mau mati. Lagi berjalan naik kendaraan, tengok itu tempat duduk dia, tempat tinggal di surga. Artinya dia bakal mati, karena dia ngamalkan itu. Jadi isyarat kalau dia mati itu ada. Kalau nampak itu. Tapi bagi yang jaga itu, tidak nampak itu. 1000 kali. 1000 kali. Lagi berjalan, rasa tiba-tiba tengok. Apa tuh indah banget? Sebentar lagi mati. Cepat balik persiapan. Ambil untuk balik, berzikir kan. Sebentar lagi mati. Caranya selawat 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Kalau pengen cepat itu, selawat Jibril paling cepat. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Apakah selawat yang macam itu diterima Allah? Selawat belum berbunyi karena hatinya tak kemana-mana. Jadi tadi kita mendengar bahwasanya seorang wali kutub tadi, Abu Hasan Asy'adili, pernah bermimpi Nabi Muhammad. Ketika beliau bermimpi Nabi Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau pernah bersabda,
salatullahi ashra liman shalla 'alaika ashran hal dzalika liman kana hadirul qalbi am la. Siapa yang berselawat kepada engkau 1 kali, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Kan itu tadi bunyinya. Yang aku pertanyakan, hal dzalika liman kana hadirul qalbi, apakah itu bisa diberikan fadilah itu kepada mereka yang berselawat hatinya khusyuk atau tidak? Atau hanya seperti apa? Maka ketika itu Nabi menjawab bagaimana Bapak Ibu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal li kulli musallin alayya walau ghafila. Nah, yang 1 kali selawat kepadaku dibalas 10 kali oleh Allah itu berlaku untuk siapapun yang berselawat kepadaku walaupun hatinya lalai. Jadi walaupun la ilaha ya itu yang mendapatkan fadilah 1 kali selawat dibalas 10 kali. Sedangkan orang yang dengan hati yang hadir, itu kata para ulama, tidak ada yang tahu hatinya. Wa amma idza kana hadirul qalbi wa qasala alaihi fala yaqadu qadrallah illa Allah azza wa jalla. Sedangkan orang yang selawat kepada Nabi dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, itu balasannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saking dahsyatnya. Jadi kalau yang selawat 1 kali dibalas 10 kali itu bagi mereka yang hatinya tidak khusyuk. Selawatnya itu ya mulutnya berbunyi tapi hatinya tidak begitu menghadap. Mungkin dari banyak aktivitas lagi di kendaraan, banyak yang dilihat di depannya. Allah sallallahu alaihi wasallam mana itu dapat 1 kali selawat dia berbalas dengan 10 kali. Tapi kalau dibarengi dengan hati yang hadir itu lebih tinggi lagi. Bagaimana balasannya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah balasannya. Saking dahsyat. Memang Bapak Ibu dirahmati Allah, bentuk selawat itu banyak sekali. Bentuk selawat banyak, termasuk selawat yang kita sering jaga dan kita amalkan dalam setiap doa kita adalah selawat pujian. Itu lebih baik selawat pujian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Siapa yang usul selawat itu? Ini juga termasuk selawat yang disusun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat nariyah itu bukan Nabi yang menyusun. Kalau selawat nariyah itu bukan Nabi Muhammad, tapi kalau selawat pujian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. Kepada siapa? Hanya saja riwayatnya, jalurnya tidak secara yaqzatan dalam alam sadar, tapi dalam alam mimpi. Nama ulamanya Syekh Shalih Musa Al-Dharif. Syekh Shalih Musa Al-Dharif. Shalih Musa orang yang buta, Dharif. Suatu ketika beliau naik perahu bersama rombongan. Naik perahu melewati lautan yang di situ ada ombak terkenal nama ombaknya Aqlabiyah. Ombak Aqlabiyah ini kalau sudah datang dia jarak orang selamat, mesti tenggelam, mesti akan pecah kapalnya. Ketika datang ombak itu, orang heboh, orang jenas, orang histeria, ketakutan. Nah, Syekh Shalih Musa Al-Dharif itu tiba-tiba ngantuk, tidur, mimpi. Dalam tidurnya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mimpi itu beliau diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin selamat, katakan kepada yang umpang-umpang yang itu, kawan-kawanku yang ucapkan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bil akhir. Sebanyak berapa? 1000 kali kata Nabi. Sebanyak 1000 kali kamu ajarkan kepada mereka itu. Nah, temanku langsung diajarkan, ditalkin oleh Syekh Shalih Musa Al-Dharif kepada penumpang yang lain dalam kondisi ombak-ambing dihantam ombak Aqlabiyah itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kata beliau, belum lagi sampai 1000, baru sekitar 300-an. Baru sampai 300-an langsung meredam itu ombak. Langsung meredam itu ombak dan jadi tenggelam dan jadi hancur kapal. Jadi salawat pujian itu termasuk salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jalurnya jalur mimpi. Mimpi seorang alim, orang saleh namanya Syekh Shalih Musa Al-Dharif. Banyak kalau ingin baca atau mengoleksi bentuk-bentuk salawat, ada nama kitab namanya As-Safinatul Qadiriyah. Itu banyak macam-macam salawat yang dahsyat yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Termasuk salawat yang luar biasa kalau di hari Jumat. Ketika ini bicara di hari Jumat.
Kata beliau, ada satu selawat, siapa yang baca selawat ini walaupun satu kali, tapi didawamkan rutin. Maka nanti kalau dia masuk kubur, dia urus jasadnya itu Nabi Muhammad. Itu nama selawatnya adalah selawat Al-Ainil Qadri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib Al-Ainil Qadri al-azimil jani wa ala alihi wa sallam. Dibaca satu kali hari Jumat, minimal sekali, tapi rutin setiap Jumat dibaca. Maka dia tidak akan meninggal lam yulhiqhu bi qabrihi illa Mustafa. Tidak akan mengantarkan dia ke dalam lahan dia kecuali Nabi Muhammad hadir dalam mengantarkan jenazah dia dalam penguburan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita sampai di sini. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وعلى انك حميد مجيد ربنا